Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 23 November 2021 bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Hadis. Dari program pengetahuan ilmu hadis, kita masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada kitab Tauhid, dan kita masuk kepada sifat Ar-Rahmah untuk Allah Jalla wa'ala. Maka di kesempatan hari ini kita akan menjelaskan hadis yang tersisa di pelajaran yang lalu. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Dua belas kan? قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فتصبر وتحتسب. فعادت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها قد أقسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فرفع الصبي إليه ونفسه تقطع كأنها في شن وفاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمرت الرسول أنها قسمت لتأتينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فرفع عليه الصبي إليه فنفسه تقطع كأنها في شم ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'man haddatsana Amr bin Zaid an Asim al-Akhwar an Abu Uthman an-Nahdi an Usaim bin Zaid qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a ar-rasulu ihda ibnatihi yad'uhu libniha fil maut faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji' ilaiha akhbirha anna ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma famurha wal tastabir wal tasbir wal tahtasib.
فعادت رسول فأنها أقسمت ليأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فجلست إليه فنفسه كأنها كأنها بشم فقالت أينه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله فقال إن هذه رحمة جعله في قلوب عباده وإنما رحم الله من عباده الرحماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي عاصم الأحوال عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن الله ما أخذ وله أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل ودفع الصبي إليه ونفسه تقطع كأنها في شن ففاضت عينه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Nggak ada yang hafal lagi? Baris nih. Yalah, Sri. Ta'alu. Alladhi ma yahfad falahumul asa. Hadis labas. Asa liman asa. Biar ada sound effect. Ada sound efeknya. Bismillah, alhamdulillah. Limada matahfadu idan falakumul asa. Asa liman asa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tauhid. Wa man yadkhul ma'ana fid dars satajid matan min sahih al-Bukhari fi syashah. Bisa mendapatkan matan sahih al-Bukhari di layar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abi Uthman an-Nahdi an Usamata ibni Zaidin. Maka siapa Abu An-Nu'man sebagai Asy-Syaikh Al-Bukhari di sini? Maka sebelum itu kita katakan di pelajaran yang lalu telah kita lewati bahwa hadis ini hadis yang terulang di dalam kitab-kitab terdahulu. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di 3 kitab. Kitab di hadis Abi Nu'man ini di kitab Tauhid, kitab yang terakhir. Dan 2 hadis di kitab Al-Aiman wan Nudzur
dan yang terakhir di kitab Ahkamul Janaiz tentang larangan menangisi mayit. Maknanya niyahah. Bukan hanya sekedar mencucurkan air mata karena itu dari rahmah. Adapun an-niyahah ini yang terlarang. Seperti berteriak-teriak di zaman jahiliyah, merobek-robek pakaiannya, memukul-mukul pipinya, mengacak-ngacak rambutnya, maka ini niyahah atas kematian suaminya, ini yang haram. Dan bisa menyebabkan diadab dari ahlil kubur. Maka di sanad ini dari Abu Nuaim, gurunya Imam Al-Bukhari, di kitab Al-Aiman wan Nudur, gurunya Imam Al-Bukhari, Hafiz Ibnu Umar, haddatsana Syu'bah. Sekarang saya mau membacakan sanad mana madarul hadis. 3 sanad. Sanad yang pertama tadi dari Abu Nu'man, dari Hammad ibnu Zaid, dari Asim al-Ahwal, dari Abi Utsman an-Nahdi, dari Usamah ibni Zaid. Ini di hadis yang akan kita pelajari di kitab Tauhid. Maka hadis ini telah terdahulu di kitab Al-Aiman wan Nudur min tariq Hafiz Ibnu Umar, haddatsana Syu'bah, akhbarana Asim al-Ahwal, sami'tu Aba Utsman an Usamata ibni Zaid. Mana madarul hadis? Asim al-Ahwal. Kemudian kita masuk kepada sanad yang di kitab Al-Janaiz. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdan wa Muhammad qala akhbarana Abdullah akhbarana Asim ibni Sulaiman an Abi Utsman haddatsani Usamata ibni Zaidin. Haddatsani Usamatu ibnu Zaidin. Mana madarul hadis? Asim al-Ahwal. Berarti dari 3 sanad yang Imam Al-Bukhari mengeluarkannya di berbagai kitab, semuanya bertumpu kepada Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi an Usamata ibni Zaidin. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang di kitab Tauhid. Kita tidak mempelajari sanad-sanad yang lainnya. Karena pelajaran kita di kitab Tauhid cukup dengan sanad ini. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man barakallahu fikum, dia dilaqabi dengan Arim. Dan namanya adalah Muhammad ibnul Fadl. Maka dia masyhur dengan laqabnya Arim, banyak di dalam kitab Al-Bukhari masyhur dengan kunyah dan juga dengan laqab. Haddatsana Abu Nu'man atau haddatsana Al-Arim. Dan namanya adalah Muhammad ibnul Fadl. Dan Arim Muhammad ibnul Fadl dari segi al-jarh wa ta'dil, maka dia di atas dari derajat siqah. Maka dia siqatun sabtun. Mana pendalilan siqatun sabtun? Disebutkan oleh para ulama seperti berkata Abu Hatim, berkata Abu Hatim, idza khalafahu arim fi syai'in raja'a ila ma yaqulu arim. Jika berselisih para ulama tentang hadis-hadis, maka dikembalikan ucapannya itu kepada Arim, Muhammad ibnul Fadl. Dan disebutkan wahuwa min asbatinas fi Hamad ibni Zaid ba'da Abdurrahman ibni Mahdi. Lihat sanad ini, meriwayatkan dari siapa? Dari Hamad ibni Zaid. Berarti kebiasaan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari guru yang paling kuat periwayatannya dari gurunya. Maka diambil oleh Imam Al-Bukhari Fadl ibnu Muhammad Abu Nu'man Al-Arim, diambil terutama periwayatan dari Hamad ibni Zaid, gurunya, karena min asbatin nas. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa dia itu di atas derajat siqah.
Namun meskipun dia itu dari segi hafalan imam, maka manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Maka dia mempunyai kekurangan. Apa kekurangannya? Di saat dia masih muda, imam hafidh min asbatinas dari hadis Hamad ibn Zaid. Dan ucapannya didahulukan dari yang lainnya. Namun di saat manusia pikun, semakin tua hafalannya semakin hilang, bahkan pikun. Pikun lebih daripada itu. Di mana dia melongo sampai keluar airnya, tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, dan tidak mengetahui apa yang dia sampaikan, maka ikhtilat seperti ini sangatlah buruk. Dan keluarganya jika membiarkan bapaknya muhadis yang tadinya hafalannya kuat, kemudian dalam keadaan hafalannya rusak, dan bahkan pikun, seperti orang yang pikun, yang antum tahu, maka ucapannya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Kalau dibiarkan dia mengatakan haddatsana fulan, karena sudah kebiasaan, kemudian dicatat oleh muhaddisin. Muhaddisin yang baru tidak mengetahui kalau dia itu memang hafalannya rusak. Namun orang-orang yang dari murid-muridnya yang lalu, dia akan mengetahui. Maka dari jasa baik anak-anaknya ataupun murid-muridnya, dia menghijabi gurunya yang sudah pikun. Maka telah disebutkan oleh para ulama, seperti Abu Hatim, ikhtalata alim fi akhiri umrihi wa zala aqluh. Maka arim menjelang usianya lanjut, dia itu ikhtalata, makna ikhtalata pikun. Dan zala aqluhu, hilang akalnya karena pikunnya. Maka muhadis hafalannya hilang. Bagaimana? Maka dijadikan kaidah, faman sami'a minhu qoblal ikhtilat fasima'uhu sahih. Barang siapa yang mendengar dari arim di waktu dia masih muda, masih hafalannya kuat, diterima hadisnya, jelas. Itu kaidahnya. Wa katabtu in anhu qoblal ikhtilat sanah arba'ata asr. Adapun aku menulis dari arim di saat arim itu masih hafalannya kuat sebelum hafalannya hilang. Walam asma minhu ba'dama ikhtalato. Dan aku tidak pernah mendengar dari dia setelah dia pikun. Barang siapa yang mendengar sebelum dia pikun, maka di tahun 210. Maka di tahun 210 Hijriah, yang mendengar dari arim, maka pendengarannya baik. Fasima'uhu jayyid. Wa Abu Zur'ah laqiyahu sanah itsnatain wa isrun. Adapun Abu Zur'ah meriwayatkan dari arim Muhammad ibnul Fadl di tahun 202. Maka dohirnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah meriwayatkan sebelum akalnya hilang. Maka inilah nasib dari mereka orang-orang yang dinamakan dengan mukhtalit. Sehingga kapan hadisnya diterima? Di saat sebelum pikun. Lalu kapan hadisnya tidak diterima? Di saat meriwayatkan setelah pikunnya. Maka ini nas dari para ulama. Barang siapa yang mendengar dari dia, orang-orang yang terdahulu sebelum 220 diterima. Dan setelah itu tidak diterima. Maka inilah keadaan dari arim Muhammad ibnul Fadl Abu Nu'man, yang mana dia muhaddis siqatun sabtun, namun dia dalam keadaan mukhtalit, dan orang-orang yang meriwayatkan sebelum 210 atau 220 Hijriah,
maka pendengarannya bagus. Bisa diambil hadis-hadisnya dan ini masyhur di kalangan para ulama. Siapa yang datang kepadanya sebelum pikun, siapa yang datang setelahnya setelah dia pikun. Kemudian kita masuk kepada sanad haddatsana Hammad ibn Zaid. Haddatsana Hammad ibn Zaid. Maka Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Asdi al-Jahdami, Abu Ismail al-Basri, yang mana dia thiqatun sabtun faqih. Dan dia min kibar at-thaminah. Dan Hammad ibn Zaid dari segi al-jarh wa ta'dil dari a'immatid dunya. Dia dari imam besar di dunia ini. Seperti dinukilkan oleh muridnya Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi termasuk dari asbatin nas dari Hammad ibn Zaid. Dan selain itu juga di sanad ini Abu Nu'man dari asbatin nas juga. Berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, a'immatun nas fi zamanihim arba'ah. Imam besar di zamannya, di zaman Hammad ibn Zaid, ada 4. Sufyan ats-Tsauri bil Kufah, wa Malik bil Hijaz, wal Auza'i bil Syam, wa Hammad ibn Zaid bil Basrah. Maka lihat bagaimana imam-imam yang ada pada zaman itu. Sufyan ats-Tsauri di Kufah. Kalau Sufyan ibnu Uyainah di mana? Di Makkah. Maka Sufyan ats-Tsauri di Kufah dan Imam Malik di Al-Hijaz yang diinginkan di Madinah, wal Auza'i di Syam, wa Hammad ibn Zaid di Basrah. Maka antara Sufyan ats-Tsauri dengan Hammad ibn Zaid, antara Kufah dengan Basrah berdekatan. Dan Imam Malik di Madinah. Lalu kenapa tidak disebutkan Imam Ibnu Uyainah? Karena Imam Ibnu Uyainah di bawah dari Tobaqoh mereka. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, ma ra'aitu a'lam min Hammad ibn Zaid, wala min Sufyan, wala min Malik. Maka kalau tadi 4 imam di dunia ini, di zaman Abdurrahman ibnu Mahdi, namun dia katakan tidak ada dari muhaddis yang menyamai Hammad ibn Zaid, meskipun Sufyan ats-Tsauri, meskipun Imam Malik. Sami'tu Abdurrahman aidha, yakni Ibnu Mahdi, berkata, ataupun berkata Fatr ibnu Hammad, aku masuk kepada Malik ibnu Anas, falam yas'alni an ahadin min ahlil Basrah illa an Hammad ibni Zaid. Maka di saat aku masuk kepada majelis Imam Malik, maka tidaklah ditanya dari ahlil Basrah kecuali bagaimana keadaan Syekh Hammad ibn Zaid di saat datang orang-orang Basrah kepadanya. Begitulah sya'ni pada para ulama. Di saat datang dari daerah yang daerah itu masyhur ada Ustadz Fulan, ada Da'i Fulan, maka ditanyakan bagaimana keadaan Ustadz kamu dan sebagainya. Dan faidah, di zamannya dia ada juga Hammad, yaitu Hammad ibnu Salamah ibnu Dinar al-Basri. Siqatun abid, dan dia asbatun nas fi Thabit al-Bunani. Maka periwayatan dari Hammad di zamannya itu ada 2, Hammad ibnu Zaid dan Hammad ibnu Salamah. Namun bagaimana cara membedakannya? Hammad ibnu Zaid dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hammad ibnu Salamah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Al-Bukhari tidak memandang kepada Hammad ibnu Salamah. Maka alhamdulillah tidak terjadi masalah. Jika di Sahih Al-Bukhari Hammad, berarti Hammad ibnu
Hamad ibnu Zaid. Dan Hamad ibnu Zaid afdal daripada Hamad ibnu Salamah di kalangan para ulama. Maka ditanya Yazid ibnu Zurai tentang dua Hamad ini, an Hamadain, karena sama-sama di Basrah. Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Ayyuhuma asbat. Mana yang paling kuat di dalam hadis? Disebutkan oleh Yazid ibnu Zurai, Hamad ibnu Zaid. Maka dia lebih kuat. Dan begitupun Waqi' ibnul Jarrah, sang naga. Di saat ditanyakan kepadanya, Hamad ibnu Zaid lebih hafal, lebih kuat, atau Hamad ibnu Salamah, berkata Waqi' ibnul Jarrah, Hamad ibnu Zaid. Maka dia lebih kuat. Maka di sini Hamad ibnu Zaid juga dari keutamaannya dia min asbatinas dari Ayyub as-Sikhtiyani. Disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in, Hamad ibnu Zaid fi Ayyub min asbatinas, jika terjadi khilaf dari periwayatan Hamad dari Ayyub, maka ucapan Hamad didahulukan. Dan berkata kepada Yahya, bagaimana jika yang menyelisihi Sufyan ats-Tsauri? Maka siapa yang didahulukan jika terjadi khilaf antara Hamad ibnu Zaid periwayatannya dari Ayyub as-Sikhtiyani dengan Sufyan ats-Tsauri? Dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, maka Hamad lebih didahulukan daripada Sufyan ats-Tsauri dari periwayatan Ayyub as-Sikhtiyani. Maka oleh sebab itu dia mengatakan, laisa ahadun fi Ayyub atsbat min Hamad ibni Zaid. Tidak ada tandingan bagi para imam dimanapun bahwa periwayatan Hamad ibnu Zaid kepada Ayyub as-Sikhtiyani lebih didahulukan dari Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya. Kenapa? Sebabnya karena Hamad ibnu Zaid seperti dinukilkan dari Sulaiman ibnu Harb, Hamad ibnu Zaid fi Ayyub akbar min kulli rawin an Ayyub. Bahwa periwayatan Hamad ibnu Zaid dari Ayyub lebih besar, lebih senior daripada murid-murid yang lainnya. Kenapa? Karena berkata Hamad ibnu Zaid itu sendiri, jalastu Ayyuba isrina sana. Ini dia. Karena dia duduk dengan Ayyub as-Sikhtiyani berapa? 20 tahun. Maka selalu seperti itu. Para ulama kenapa dijadikan menjadi asbatinas? Bahkan Sufyan ats-Tsauri jika berselisih dengan Hamad ibn Zaid kepada Ayyub as-Sikhtiyani dari hadis-hadisnya Ayyub, tetap didahulukan Hamad. Meskipun Sufyan ats-Tsauri imam, hafalannya sangat kuat. Namun, periwayatannya dari Ayyub didahulukan Hamad. Kenapa? Karena kata Sulaiman ibnu Harb tadi, tidak ada yang paling senior dari yang paling besar dari murid-murid Ayyub as-Sikhtiyani kecuali Hamad ibnu Zaid, karena dia mengaku, aku duduk bersama Ayyub as-Sikhtiyani 20 tahun. Maka jika kalian ingin menjadi seorang alim, ulama besar, duduklah dengan guru-guru yang kalian anggap mempunyai ilmu yang mumpuni dan akhlak, maka duduklah dengannya sampai bertahun-tahun. Kalau sekarang duduk di ma'had, setiap bulan bayar 3 juta, ya 20 tahun berapa? Dan setiap tahun daftar ulang, sekali masuk 13 juta, berarti berapa? Kalau di zaman dulu 20 tahun, alhamdulillah, mungkin hanya sekedar untuk makan, minum, tidak ada uang administrasi, tidak ada uang bangunan, mungkin dia tidur di sakan, dan sebagainya. Maka bisalah dia duduk 20 tahun.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa duduk bertahun-tahun, apalagi bapak kalian tinggal di sini, bisa duduk bertahun-tahun. Kemudian kita masuk kepada periwayatan Hamad ibn Zaid an Asim. Maka Asim di sini Asim al-Ahwal. Maka Asim al-Ahwal adalah Asim ibnu Sulaiman Abu Abdurrahman al-Basri. Dan dia rawi yang thiqah. Dia di tabaqah yang keempat. Maka Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal, rawi yang thiqah, telah dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan kana thiqah. Dan hampir sama di tabaqahnya, meskipun tidak sama persis, Asim ibnu Bahdalah. Adapun dia di bawah dari Asim al-Ahwal. Asim ibnu Bahdalah ataupun Asim ibnu Abi Nujud, maka dia saduq hasanul hadis. Dan dia yang menjadi rujukan sekarang Al-Quran. Kalian menghafal Al-Quran qiraah siapa? Hafiz an Asim. Asim apa? Asim ini Al-Ahwal. Lalu Asim apa? Asim ibnu Abi Nujud ataupun Asim ibnu Bahdalah. Maka itulah qiraah yang kalian hafal sekarang. Bukan Qalun, bukan qiraah Su'bah, bukan qiraah Wars, dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Abi Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi barakallahu fikum, dia adalah Abdurrahman ibnu Mul. Dan Abu Utsman An-Nahdi masyhur dengan kunyahnya Abu Utsman An-Nahdi. Adapun namanya Abdurrahman ibnu Mul, dan dia seorang mukhadram min kibar athaniyah, siqatun sabtun abidun. Dan mukhadram sering kita tanyakan siapa mereka? Mereka yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi untuk berguru kepadanya, seperti Uwais Al-Qarni dan yang lainnya. Atau dia hidup di sekitar Nabi tapi pada masa itu masih kafir. Kemudian Nabi meninggal, barulah masuk kepada Islam. Maka tidak bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, meskipun sezaman dengan Nabi. Paham ya, mukhadram? Maka di sini kedudukannya tetap tidak seperti sahabat, seperti tabi'i kabir. Maka dia harus ditautsik, sikoh atau tidak. Maka di tabaqah yang kedua ini, di antaranya Abi Utsman An-Nahdi, juga siapa? Abdurrahman, anaknya Abu Bakrah, Nufai ibnul Harith, dan juga Qais ibnu Abi Hazim, dan juga Masruq yang banyak periwayatannya dari Aisyah. Maka Abu Utsman An-Nahdi, dia adalah rawi yang di atas sikoh. Telah disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim. Berkata Abu Hatim, kana arifu qaumihi. Bahwa dia adalah arifu qaumihi, maknanya dia adalah tuan, sayyid dari kaumnya. Seperti kepala kabilahnya, kepala sukunya, ataupun raden dari kelompoknya. Su'ila Abu Zur'ah an Abi Utsman An-Nahdi, maka dia katakan Basri thiqah. Kemudian dari sahabat Usamah ibn Zaid, maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan karena matan telah kita pelajari di pertemuan yang ke-11. Maka di pertemuan sesi yang ke-12 ini kita masuk kepada sanad dan telah tadi disebutkan matannya. Bagi tadi ikhwah yang sudah dipukul, maka bisa tasmi di pertemuan yang akan datang, di pertemuan ke-13 hadis ini. Siap? Kulu siap? Musta'id? Taib. Wa naktafi ila huna.
wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.